Bab 498. Kamu pikir aku ingin menghancurkan kalian? Di ruangan restoran yang tenang di lantai 2, Annie Song bangkit dan mengisi semangkuk sup dan menyerahkannya kepada Audrey Han. Sup di sini sangat enak. Aku suka datang ke sini sebelumnya, dan kadang-kadang memanggil Colden untuk datang bersama. Tetapi sejak aku pergi ke kota Su, aku tidak bisa minum sup di sini lagi. Hari ini berkat dirimu, aku punya kesempatan untuk datang. Terima kasih Bibi Song. Annie Song tersenyum sedikit, kamu tidak perlu bersikap sopan. Sudah lama kita tidak bertemu. Kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Bagaimana kabarmu? Kenapa aku terus tidak mendengar kabarmu? Audrey Han memegang sup dan duduk di seberangnya, mengambil sendok dan memasukkannya ke dalam mangkuk untuk diaduk. Dia menjawab pertanyaan Annie Song sekata demi sekata. Bibi Song, aku terus belajar desain di luar negeri selama 5 tahun terakhir. Belajar desain. Annie Song tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Itu industri yang sangat bagus. Tampaknya kamu benar-benar telah berubah selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Audrey Han hanya bisa tersenyum. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya, dia sudah menduga Annie Song akan mengundang dirinya untuk makan bersama. Makanan ini benar-benar sangat diperlukan, jadi ketika Annie Song menemukan teleponnya, Audrey Han datang tanpa ragu-ragu. Claire. Sebuah nama yang familiar keluar dari mulut Annie Song. Itu familiar tapi juga sangat asing. Untuk sesaat, Audrey Han merasa Annie Song memanggil nama orang lain. Claire, nama ini sudah sangat lama sekali. Setelah Annie Song memanggil, dia jelas menyadari sesuatu yang tidak beres, dan tertawa lagi. Aku mendengar Colden memanggilmu Audrey ketika berada di bangsal. Apakah Claire mengganti nama? Audrey Han mengangguk dan menjawab dengan jujur, Claire Sen adalah namaku sebelumnya. Nama sekarangku adalah Audrey Han. Jika Bibi Song tidak keberatan, Bibi bisa memanggilku Audrey Han. Keluarga Han dan kamu. Audrey Han adalah kakakku. Mendengar berita ini, Annie Song sedikit terkejut, dan kemudian menatapnya dengan raut mata yang rumit. Saat itu, dia menyelidiki latar belakang gadis ini. Dia adalah putri keluarga Sen pada saat itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang keluarga Han sekarang? Apakah karena ada pengalaman hidup yang tersembunyi? Namun, ini bukan poin yang sangat penting. Memikirkan hal ini, Annie Song mengangguk. Rupanya begitu, tidak heran kamu belum pernah mendengarnya. Ternyata kamu telah mengubah nama dan nama keluargamu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu selama ini? Melihat penampilanmu, seharusnya baik-baik saja. Audrey Han hanya bisa tersenyum malu-malu. Yah, tidak buruk. Setelah mendengarnya mengatakan itu tidak buruk, senyum di wajah Annie Song akhirnya memudar. Sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan, aku juga tahu bahwa kamu baik-baik saja, dan tidak hanya baik, sekarang kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi, dalam 5 tahun terakhir, tahukah kamu? Colden bisa dikatakan hidup berantakan setiap hari. Senyum di wajah Audrey Han juga tidak bisa dipertahankan, dia menatap Annie Song dengan ringan dengan ekspresi tenang. Aku telah menjadi bibinya selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya seperti ini, seolah-olah dia tidak dicintai. Bagi Colden, selain urusan ibunya, aku belum pernah melihat orang yang dia pandang, bahkan aku yang bibinya juga seperti ada dan tiada. Audrey Han, kamu seharusnya mengerti maksudku. Audrey Han, Bibi Song bisa berbicara sedikit lebih jelas. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Kapan kamu bertemu Colden? Audrey Han mengangkat kelopak matanya, memandang Annie Song di seberangnya, meletakkan sendok di tangannya, dan kemudian memberitahu Annie Song satu persatu tentang hal-hal di restoran hari itu. Annie Song terkejut saat mendengarkan, dan akhirnya dia tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berkata tanpa daya, bagaimana Colden ini menjadi begitu tak tahu malu.
Kenapa aku tidak tahu seperti apa dia sekarang? Ini benar-benar. Dia mengatakan bahwa keponakannya tidak tahu malu seperti ini. Audrey Han mengaguminya. Jadi, Colden terus memaksamu untuk menemuinya, mendekatkan kalian, begitu. Audrey Han mengangguk, kurasa begitu. Jadi, kamu tidak menyukainya lagi, kamu tidak ingin melihatnya lagi, dan kamu tidak ingin dekat dengannya lagi, kan? Mendengar itu, Audrey Han tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Anis Song di sisi yang berlawanan. Dia menatap dirinya sendiri. Ragu. Anis Song tersenyum sedikit. Audrey Han kembali sadar, dan mengikuti dengan senyum tipis. Bibi Song bercanda, aku sudah lama menghilangkan pikiran seperti itu, hanya karena dia sekarang adalah klienku dan dia terluka untukku, jadi aku menjaganya sesuai tanggung jawab. Lalu setelah dia sembuh, Anis Song bertanya lagi. Setelah cederanya sembuh, aku secara alami akan pergi dan tidak akan muncul di depannya lagi. Bagaimana dengan hubungan pelanggan klien kalian? Bagaimana jika dia terus mencarimu? Bagaimana kamu menghindarinya? Anis Song bertanya satu demi satu. Audrey Han kewalahan. Dia berhenti dan tidak menjawab pertanyaan Anis Song, tetapi menatapnya. Bibi Song langsung katakan saja jika ada yang ingin dikatakan. Bibir merah Bibi Song melengkung, kamu benar-benar gadis yang cerdas. Sejujurnya, aku sangat menyukaimu 5 tahun yang lalu. Meskipun Colden mengatakan tentang masalah pernikahanmu saat itu, aku pikir kamu adalah wanita yang baik, asalkan kalian bisa mengatasinya, aku pikir itu hal yang baik untuk bersama-sama. Tapi sekarang, aku tidak berpikir kalian cocok lagi. Audrey Han tidak menjawab percakapan itu, tidak ada ekspresi di wajahnya. Sambil mengamati, Anis Song melanjutkan, penampilanmu terlalu berbeda dari kepribadianmu. Terlihat lemah, tetapi kepribadianmu kuat. Colden bukanlah tipe orang yang bisa menundukkan kepala, jika kalian bersama, hanya akan terus terluka. Ya, analisis Bibi Song benar. Aku secara alami tahu hal ini, jadi aku pergi. Audrey Han mengangguk, setuju. Anis Song. Ada pandangan yang tidak dapat dijelaskan tersembunyi di matanya, melihat bahwa Audrey Han tidak memiliki perubahan suasana hati di matanya atau di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa Colden Ye mungkin tidak memiliki kesempatan. Jika dia masih memiliki jejak kasih sayang untuk Colden Ye, dia pasti akan cemas setelah mendengarkannya. Tapi dia tidak. Colden, bukan karena Bibi tidak membantumu, tapi karena wanita ini tidak menyayangimu, kalau dipaksakan, tidak akan berakhir bahagia. Memikirkan hal ini, Anis Song tiba-tiba bertanya. Jadi beberapa tahun ini, apakah kamu sudah menikah lagi? Pertanyaan ini, seperti bom jatuh di hati Audrey Han. Dia tertegun, lalu menurunkan matanya tanpa sadar, tidak. Anis Song berseru, dalam 5 tahun, kamu benar-benar tidak memulai hubungan lain. Tidak ada. Kalau begitu kamu. Audrey Han tersenyum cemberut, aku pikir hidup sendiri itu menyenangkan. Bibi Song, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan khawatir, ketika masalah ini diselesaikan, aku akan menemukan cara untuk memutuskan hubungan dengan Colden Ye, agar dia tidak terjerat denganku lagi. Setelah mendengar ini, Anis Song hanya bisa menghela nafas berat. Apakah kamu pikir aku datang hari ini untuk menghancurkan kalian? Bersambung.